Masyarakat bergerak, suara-suara meminta pemerintah mengambil langkah tegas untuk mengatasi situasi ini terus disuarakan. Di media sosial, warga, diaspora, dan pegiat sosial menggaungkan 17 tuntutan plus 8 sebagai solusi atas permasalahan di Indonesia. Partai-partai politik, pimpinan-pimpinan partai politik, DPR juga termasuk. Dengar ya, kalian saat ini berhadapan dengan generasi yang berbeda. Kita bukan lagi generasi seperti kalian yang gampang dipecah belah, yang tidak punya ilmu pengetahuan, yang bisa termakan sama narasi-narasi emosional. Kita semua bisa melihat, bisa menimbang karena kita melek dengan informasi dan informasi sangat terbuka. Masyarakat bergerak. Di media sosial begitu banyak tuntutan disuarakan warga yang menuntut reformasi di tubuh pemerintah. Tak hanya demonstrasi yang sudah berlangsung beberapa hari terakhir, namun juga suara-suara protes yang digaungkan di media sosial. Pendiri Gerakan WhatsApp Indonesia Abigail Limuria bersama pegiat media sosial lainnya menyerukan 17 plus 8 tuntutan rakyat. 17 tuntutan rakyat diharapkan bisa diakomodasi dalam waktu sepekan dengan tenggat hingga 5 September 2025. Sementara 8 tuntutan lain merupakan tuntutan jangka panjang yang memiliki tenggat waktu 1 tahun. Hal yang sama juga digaungkan diaspora Indonesia Salsa Erwina yang menuntut wakil rakyat dan partai politik segera mengambil langkah tegas menghadapi situasi ini. Udah impossible, tidak ada cara untuk bisa membungkam masyarakat di saat media, di saat dunia sudah sangat digital seperti ini. Jadi udah, jauhkan segala drama, nggak usah jadi acting gitu ya, karena ini kalian bukan pemain sinetron, kalian juga bukan selebritas, jadi nggak usah lagi acting harus nangis, harus ini, harus itu. Aksi, kita minta aksi, kita nggak butuh permintaan maaf, kita nggak butuh air mata. Kalian harusnya tersinggung saat kalian nangis-nangis di depan rakyat, karena sudah bukan lagi tangisan, tapi darah sudah berceceran dari rakyat itu sendiri. Dan yang kita minta adalah kalian dengarkan suara kita. Dari akun Instagram pegiat media sosial lainnya, @afutami mengimbau masyarakat bersama-sama berjuang melawan musuh yang sama, yaitu pengusaha yang jahat dan korup. Jangan sampai perjuangan ini mengorbankan sesama rakyat. Kalian masih punya waktu ya, masih ada beberapa hari, jadi masih ditunggu. Apakah kalian berani memecat anggota-anggota kalian yang arogan? Minta maaf tidak cukup. Kalau minta maaf cukup, bisa nggak kita nggak usah bayar pajak terus minta maaf sama pemerintah? Sejumlah influencer di media sosial mengunggah postingan bertajuk 17 plus 8 tuntutan rakyat, transparansi, reformasi, empati. 17 tuntutan untuk dipenuhi dalam jangka waktu sepekan hingga 5 September 2025. Yang pertama, bentuk tim investigasi independen atas kematian ojol Afan Kurniawan dan korban lainnya. Kemudian, hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil. Bebaskan semua demonstran yang ditahan, termasuk hentikan kriminalisasi aksi damai. Selanjutnya, adili aparat keamanan yang terbukti melakukan kekerasan dan stop kekerasan oleh kepolisian. Tuntutan selanjutnya adalah bekukan kenaikan gaji, tunjangan DPR, dan batalkan fasilitas baru termasuk pensiun. Kemudian, publikasikan anggaran DPR secara terbuka dan berkala. Audit harta kekayaan anggota DPR melalui KPK, dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang menghina suara rakyat, dan partai harus memberi sanksi ke kader yang arogan. Selanjutnya, umumkan komitmen publik partai untuk membela rakyat di masa krisis. Mereka juga meminta anggota DPR bisa berdialog dengan mahasiswa dan masyarakat, menegakkan disiplin internal TNI, dan komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Dalam tuntutan itu juga ada permintaan untuk pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, mencegah PHK massal dan lindungi pekerja kontrak, serta membuka dialog langsung dengan serikat buruh soal upah dan outsourcing. Selain 17 tuntutan, ada juga 8 tuntutan jangka panjang yang harus dipenuhi dalam jangka waktu 1 tahun. Yang pertama adalah bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran, reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif, susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil, serta sahkan dan tegakkan undang-undang perampasan aset koruptor. Selanjutnya adalah permintaan reformasi kepolisian agar profesional dan humanis. Kembalikan TNI ke barak tanpa pengecualian,
kemudian perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawasan independen, dan yang terakhir agar tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenaga kerjaan.